selalu menggambarkan, selalu berbicara dengan Tuhan secara pribadi, ya. Nah, lalu di sini dikatakan seolah-olah aku baru saja keluar dari tangan Allah, aku merasakan jiwaku tidak dapat diganggu-gugat. Aku merasa bahwa aku adalah seorang anak yang kecil. Faustina selalu menempatkan diri, menyadari dirinya adalah orang yang papa, orang yang kecil, orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang bodoh, dan seterusnya. Tetapi lihat, tiba-tiba yang dialami Faustina, dengan mata batinku, aku melihat Tuhan. Ya, teman-teman kalau membaca riwayat Santa Faustina, memang Faustina itu pilihan Tuhan yang luar biasa. Ya, dia dipilih sejak kecil, sejak umur 7 tahun. Dan Faustina diberi karunia secara istimewa. Dia bisa melihat Tuhan dan bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, Faustina membagikan kepada kita apa yang dikatakan Tuhan kepada Faustina. Jangan takut putriku, aku menyertaimu. Teman-teman, kalimat ini juga ada di dalam Injil. Ya, khususnya saya membaca di Injil Matius. Yesus mengatakan apa? Jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, jadi suatu perintah yang diberikan oleh Yesus kepada kita, jangan takut, itu bukan hanya stop di jangan takut, tetapi kita lihat, kita baca yang kalimat berikutnya. Jangan takut karena aku selalu menyertaimu. Ini luar biasa teman-teman. Enggak cuma sekedar, wes jangan takut. Enggak, tetapi ada kalimat berikutnya yang mengikuti, yang memberikan rasa aman kepada kita. Maka Yesus mengatakan, jangan takut karena ada aku. Ya, maka kita tidak akan sendirian. Kita selalu disertai Yesus. Dan itu adalah janji Yesus. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Lalu sekarang kalau kita sudah memahami itu, apakah ada alasan untuk kita takut? Kenapa takut? Karena Yesus bersama dengan kita. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu coba sungguh-sungguh disadari bahwa aku tidak sendirian. Aku selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri janji akan menyertai aku. Dan yang perlu diingat lagi, poin yang kedua. Pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus, ya, disitulah kita bersama dengan Yesus. Roh Allah ada di dalam. Ya. Karena kita diangkat menjadi anak Allah. Ya. Pada saat kita dibaptis, kita semua diangkat menjadi anak Allah. Berarti apa? Kita benar-benar bersatu dengan Allah. Nah, ya kan? Nah, yang ketiga apa? Tadi pada saat kita menerima komuni. Nah, jadi pada saat kita terima komuni, apa yang dikatakan Yesus? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Teman-teman lihat. Jadi mari kita terus-menerus menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri. Tetapi Yesus ada di dalam diri kita. Nah, ya. Jadi kalau kita sadar itu, kita tidak akan pernah takut dengan apapun. Kita menghadapi masalah apapun. Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Tetapi Yesus yang menyertai kita. Maka tidak ada alasan apapun untuk kita takut. Nah, pegang baik-baik kalimat ini. Jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, oke.
Nah, berikutnya buku harian 258. Silakan. Petang itu, aku tinggal di kapel sedikit lebih lama. Aku bercakap-cakap dengan Tuhan mengenai suatu jiwa, didorong oleh kebaikannya. Aku berkata, Yesus, Engkau memberikan imam ini kepadaku. Ia memahami bisikan-bisikan yang kuterima. Dan sekarang Engkau mengambilnya kembali dariku. Apa yang harus kukerjakan di Vilnius? Aku tidak mengenal seorang pun di sana. Dan bahkan logat orang-orang di sana sangat asing bagiku. Dan Tuhan berkata kepadaku, jangan takut. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Jiwaku tenggelam dalam doa syukur atas kata-kata yang pernah aku dengar, mengiang lagi. Apa yang ada Faustina. Nah, itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi perantara, ya, untuk menyampaikan, untuk membenarkan, ya, meneguhkan hati Faustina di saat dia bimbang. Tetapi karena Faustina harus pindah ke Vilnius, maka dia terlepas dari pastor itu. Nah, maka dia ngomong ke Tuhan, kok pastor itu diambil dari aku? Nanti aku di sana gimana? Apa yang dikatakan Tuhan? Jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Teman-teman, sekali lagi tolong perhatikan baik-baik dan selalu diingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Sekalipun secara fisik, secara kasat mata, dalam ruangan memang saya sendiri. Tetapi harus terus-menerus diingat bahwa aku tidak sendiri loh. Tetapi aku selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Ya, jadi ini luar biasa teman-teman. Di awal tahun ini kita diingatkan Tuhan, jangan takut dengan apapun. Nggak usah dengerin ramalan-ramalan. Oh, tahun ini tuh variasi yang besar. Tahun ini akan terjadi malapetaka. Tahun ini akan resesi seluruh dunia. Akan menjadi bla 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 bla. Nggak usah dengerin. Karena Yesus mengatakan apa? Jangan takut. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Nah, luar biasa teman-teman punya Yesus ini, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita lihat yang berikutnya. 627. Saya baca ya. Ya, Pernah aku mengeluh kepada Tuhan bahwa Ia telah menarik pertolongannya dariku, dan bahwa aku akan sendirian lagi dan tidak akan mengetahui apa yang harus kukerjakan. Ketika itu juga aku mendengar kata-kata ini. Jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Sesudah mendengarkan kata-kata ini, suatu damai yang mendalam sekali lagi menyusup ke dalam jiwaku. Kehadirannya meresapi diriku sepenuh dengan cara yang tidak dapat aku rasakan.
rohku dibanjiri dengan sinar, dan tubuhku juga ikut merasakannya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Ros. Teman-teman lihat pengalaman Faustina ini luar biasa. Ya. Di saat dia juga mengalami ketakutan, kekhawatiran, mengalami ditinggalkan oleh Yesus. Ya kan? Faustina mengalami, aku mengeluh kepada Tuhan bahwa ia telah menarik pertolongannya dariku dan bahwa aku akan sendirian lagi. Itu kan perasaan Faustina. Teman-teman kita ingat, Yesus pada saat disalib, Yesus pun merasakan ditinggalkan oleh Bapaknya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman, ini sangat-sangat manusiawi. Kita pun juga sering kali merasa, aduh, aku kok sendirian. Gak ada siapapun yang bisa menolong aku. Ya, Tuhan aja juga meninggalkan aku. Lihat, di saat kita terpuruk, di saat kita jatuh, di saat kita kalut, gelap pikiran kita karena fokusnya hanya pada masalah kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kalau Tuhan ada bersama kita. Makanya teman-teman, lihat. Ternyata di saat Faustina mengalami kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, merasakan ditinggalkan oleh Tuhan, di situ juga Faustina tiba-tiba mendengar suara Tuhan yang meneguhkan dia, yang memberi kedamaian kepadanya. Jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Ya, beberapa kali Tuhan Yesus menyatakan penyertaannya bahwa dia tidak akan meninggalkan sampai kapanpun, senantiasa menyertai engkau. Sampai kapanpun aku tetap menyertaimu. Ya teman-teman, ini juga berlaku untuk kita. Di saat kita galau, di saat kita ngerasa khawatir dengan apapun, bahkan kita sedang fokus hanya kepada masalah kita sampai tidak lagi mampu melihat Yesus ada bersama kita. Nah, kalau kita mendengarkan suara Tuhan ini, jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Maka Faustina mengalami suatu damai yang mendalam, masuk ke dalam jiwanya. Jadi teman-teman tolong perhatikan dan hafalkan kalimat ini. Jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Jadi di saat kita kalut, di saat kita menghadapi masalah apapun itu, entah itu penyakit, entah itu masalah di kantor, entah itu masalah keluarga, apapun. Ingat kata-kata ini, mengiang di telinga kita. Jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Dengan kita mengingat dan kita mendengar suara Tuhan ini, pasti kita juga lega, plong rasanya, damai di hati. Seperti yang dirasakan oleh Santa Faustina. Ya, maka kita selalu belajar dari pengalaman Faustina ini, selalu mendapatkan peneguhan. Ya, walaupun kita jatuh, walaupun kita sakit, walaupun seolah-olah secara manusia tidak ada jalan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Luar biasa. Ya. Oke. Nah, 613. Ayo, silakan. Ini kok nggak ada suara bapak-bapak ya? Semuanya cewek. Ayo. Nggak apa-apa juga sih, Bu Ros. Lanjut. Mungkin Thomas atau Pak. Oh iya, silakan ya. Pak. Budi. Baik. Pada suatu hari, aku melihat suatu kapel kecil dan di dalamnya 6 suster sedang menyambut komuni kudus dari Bapak pengakuan kami yang mengenakan superpli dan stola. Di kapel itu tidak ada hiasan dan tidak ada bangku tempat berlutut.
Sesudah komuni kudus, aku melihat Tuhan Yesus sebagaimana ia tampak dalam gambar kerahiman ilahi itu. Yesus berjalan pergi, dan aku memanggilnya, "Bagaimana engkau dapat melewati aku dan tidak mengatakan sesuatu pun kepadaku, Tuhan? Tanpa engkau, aku tidak akan berbuat sesuatu pun. Engkau harus tinggal bersamaku dan memberkati aku, dan juga kongregasi ini, serta tanah airku." Yesus membuat tanda salib dan berkata, "Jangan takut akan suatu pun. Aku senantiasa menyertai engkau." Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Teman-teman, lagi-lagi, entah dalam situasi apapun ya, di mana muncul ketakutan, keraguan, kekhawatiran, di situ Yesus muncul. Nah, ini pengalaman baik dari Faustina. Selalu Faustina dalam situasi berdoa, dalam situasi bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia bisa melihat dan mendengar suara Tuhan. Ya, ini masih ada di kapel. Ya, itu Faustina sedang berdoa. Tiba-tiba dia melihat Yesus seperti digambar Yesus yang Sang Maha Rahim itu. Ya, tiba-tiba Yesus lewat begitu aja tanpa ngomong. Maka Faustina protes, Faustina panggil Yesus, ya kan? Protes dia. Loh, Tuhan, bagaimana kau dapat melewati aku dan tidak mengatakan suatu apapun kepadaku? Ini menunjukkan apa? Bahwa Faustina itu sering, bahkan saya punya keyakinan setiap kali dia berdoa, dia berjumpa dengan Tuhan, bisa melihat dan bisa mendengar. Melihat dari mata hati. Lalu suatu hari, Yesus itu nggak ngomong apa-apa. Maka Faustina kaget, menagih. Loh, kok hari ini nggak ngomong apa-apa, lewat begitu aja? Lalu Yesus mengatakan apa? Jangan takut. Jangan takut akan suatu pun. Aku senantiasa menyertai engkau. Ini peneguhan yang diulang terus. Di dalam buku harian Santa Faustina banyak ditemukan kalimat jangan takut. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jangan takut dengan suatu apapun. Bahkan jangan takut dengan penderitaan. Karena aku menyertai. Aku yang akan memampukan engkau melewati ini semua. Jadi teman-teman, jangan takut akan suatu pun. Itu Tuhan sudah tekankan berkali-kali. Tuhan memesankan kepada kita. Nah, mari terus-menerus kita ingat. Di saat kita jatuh dalam masalah, di saat kita mempunyai problem yang sebesar apapun, ingat kalimat ini. Jangan takut akan suatu pun, karena aku senantiasa menyertai engkau. Luar biasa ini penghiburan yang hebat. Oke, kita lihat berikutnya. Ternyata banyak loh di catatan Faustina ini tentang jangan takut. Yuk, silakan. Siapa mau baca? Silakan, Thomas, mungkin Bapak lagi. Kalau tidak ada, saya baca lagi. Siapa? Thomas, yuk. Sorry, tadi terputus. THFF. Suaranya jelek. Suaranya nggak bagus. Sekarang kedengeran, Kak? Suaranya jelek. Ya, iya. Sudah, Thomas. Aja. Sebentar ya. Oh. BHSF 1109. Inilah hari pembaruan kaul. Begitu aku bangun, kehadiran Allah menyelubungi aku, dan aku merasa bahwa aku adalah seorang anak Allah yang masih kecil. Kasih ilahi dicurahkan ke dalam jiwaku, dan Allah memperlihatkan kepadaku betapa segala sesuatu tergantung pada kehendak-Nya. Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Aku mau memberikan pengampunan penuh
kepada jiwa-jiwa yang pada pesta kerahiman ilahi pergi ke pengakuan dosa dan menyambut komuni kudus. Kemudian ia berkata kepadaku, putriku, jangan takut akan apapun. Aku senantiasa menyertai engkau. Juga kalau engkau tidak merasakan kerendahan hatimu menarik aku turun dari tahtaku yang mulia, dan aku menyatukan diriku erat-erat denganmu. Ya, baik Pak Thomas. Kita lihat teman-teman di sini. Di saat Faustina memperbaharui kaul, karena tiap biarawan-biarawati, ya, para romo, suster, itu setiap tahun sekali pasti akan ada pembaharuan kaul, janji, mengingatkan janjinya. Nah, lihat di sini, begitu aku bangun, kehadiran Allah menyelubungi aku dan aku merasa bahwa aku adalah seorang anak Allah yang masih kecil. Santa Faustina itu selalu rendah hati. Dia selalu merasa masih kecil. Ya, tetapi dia itu sebenarnya terus-menerus merasakan kasih Tuhan yang besar. Ya. Allah memperlihatkan kepadaku betapa segala sesuatu tergantung pada kehendak. Emang benar teman-teman yang dikatakan di Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes 15 bab 15 ayat 8. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi teman-teman, sekecil apapun pekerjaan yang kita bisa lakukan itu bukan karena kita, tetapi karena Allah. Nah, Yesus mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ingat itu. Maka kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh mengatakan ini semua karena aku. Aku dong. Siapa dulu dong. Kalau kita berhasil, siapa dulu dong. Aku gitu loh. Nah, itu namanya sombong, ya kan? Karena Yesus mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, lalu ingat di sini. Yesus mengucapkan kata-kata ini, aku mau memberikan pengampunan penuh kepada jiwa-jiwa yang pada saat pesta pengakuan dosa dan menyambut komuni kudus. Ini pesan Yesus, indulgensi penuh yang akan diberikan kepada jiwa-jiwa yang ilahi. Nah, lalu ingat lagi nih, Yesus berkata kepada Faustina, lagi-lagi pesannya sangat-sangat jelas. Putriku, jangan takut akan apapun. Ku senantiasa menyertai engkau. Jadi aku senantiasa menyertai engkau. Teman-teman, tadi dari awal saya mengatakan yuk kita hafalkan kalimat ini. Ini juga berlaku untuk kita semua. Bukan hanya kepada Santa Faustina, tetapi kepada kita semua. Jangan takut akan apapun, aku menyertai engkau. Coba, luar biasa kan? Ya. Oke, yes, lagi Bu Ros. Ya, baik. 27 Mei 1937, Hari Raya Tubuh Kristus. Ketika sedang berdoa, aku mendengar kata-kata ini. Putriku, biarlah hatimu penuh dengan sukacita. Aku, Tuhan, menyertai engkau. Jangan takut akan suatu pun. Engkau ada di dalam hatiku. Pada saat itu, aku menyaksikan keagungan Allah yang besar, dan aku mengerti bahwa tidak sesuatu pun dapat dibandingkan dengan pemahaman tentang Allah ini, dibandingkan dengan pengenalan yang mendalam akan Allah, keagungan lahiriah
tampak pudar seperti noda debu. Iya, terima kasih. Lagi-lagi teman-teman di sini, putriku, biarlah hatimu penuh dengan sukacita. Orang kalau nggak ada rasa takut, pasti sukacita, damai. Tapi begitu ada sedikit saja ketakutan atau kekhawatiran, ya, itu pasti akan menjadi gejolak dalam hatinya, ya. Tidak ada sukacita, ya. Padahal Yesus mengatakan bersukacitalah senantiasa, ya. Nah, lagi-lagi Yesus mengatakan, menekankan lagi kepada Faustina, jangan takut akan sesuatu pun. Aku, Tuhan, selalu menyertai engkau. Wow, luar biasa. Dan ini kalimat yang penting juga, engkau ada di dalam hati. Ingat teman-teman, kita harus bersyukur kita sebagai umat Katolik. Kenapa? Karena setiap kali Ekaristi, Kristus, lihat janji Yesus apa? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia, dan dia di dalam aku. Engkau ada di dalam hatiku. Sebaliknya kita juga harus sadar bahwa Yesus juga ada di dalam hati kita. Karena tadi setiap kali siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ini istimewa, istimewa. Pakai telur ceplok 3. Iya kan? Kalau nasi goreng istimewa ceploknya 1. Ini istimewanya luar biasa karena apa? Karena Yesus ada di dalam kita. Ya. Jadi sesering mungkin kita terima komuni kudus, disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kita diubah menjadi seperti Yesus. Jadi orang Katolik itu istimewa. Ya. Oke, ini mungkin yang terakhir. Yuk, silakan. Siapa? Ada yang mau baca? Oke, aku deh. Ya. 1452. Ketika jam berdentang 12 kali, jiwaku membenamkan diri semakin kusuk dalam permenungan. Dan aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. Jangan takut, putri kecilku, engkau tidak sendirian. Bertempurlah dengan berani, sebab lenganku menopangmu. Bertempurlah untuk keselamatan jiwa-jiwa, sambil mendorong mereka untuk mengandalkan kerahimanku. Sebab inilah tugasmu dalam hidup ini dan dalam hidup yang akan datang. Sesudah kata-kata ini, aku menerima pemahaman yang lebih jelas tentang kerahiman ilahi. Hanya jiwa yang memang menghendaki hukuman akan dihukum. Sebab Allah tidak ingin menghukum seorang pun. Baik, terima kasih Mami Yuda. Nah, lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi kalimat jangan takut putriku, putri kecilku. Engkau tidak sendirian. Teman-teman, ini juga terus-menerus supaya kita hafal, supaya kita memahami bahwa Yesus selalu mengatakan jangan takut akan suatu apapun. Selalu mendampingi, selalu menemani, selalu bersama-sama engkau. Nah, kemudian kita diutus bersama-sama. Kita diberi tugas yang sama dengan Santa Faustina. Perhatikan tugas kita. Kalau selesai misa, sesudah pastor memberkati, dikatakan pulanglah, pergilah, ya, pergilah, kamu diutus. Diutus untuk apa? Inilah tugas perutusan kita. Pertama, bertempurlah dengan berani. Bertempur dengan siapa?
bertempur dengan godaan-godaan iblis. Ingat, Yesus sendiri digoda oleh iblis pada saat Yesus di padang gurun. Apalagi kita yang terus-menerus datang iblis untuk menggoda kita. Baik melalui pikiran kita, baik melalui tubuh kita, keinginan kita, apapun itu. Ya, maka Yesus mengatakan, bertempurlah. Iblis itu tidak bisa dihindari. Kalau iblis dihindari, dia akan berlari di belakang kita, terus-menerus mengejar kita. Tetapi Yesus mengatakan, bertempurlah dengan berani. Kita harus menghadapi si iblis itu dengan kekuatan dari Tuhan. Karena Yesus mengatakan apa? Lenganku menopangmu. Tuh, luar biasa kan? Jadi Yesus juga mengatakan di dalam Injilnya, kalau kamu di pihakku, siapa yang sanggup melawan? Maka istilah kerennya, Yesus engkau andalanku. Kalau kita mengandalkan Tuhan, musuh-musuh kita pasti akan lari. Pasti kita dimenangkan. Karena apa? Karena yang bertempur bukan kita, tetapi kekuatan dari Tuhan. Ya, tetapi ini bukan hanya untuk kita sendiri, kita pribadi nggak boleh. Yesus juga mengutus kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Ya, lihat, bertempurlah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kita ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau kita tahu ada orang, terutama keluarga kita yang salah, Yesus mengatakan apa? Tegurlah dengan kasih. Kalau enggak ditegur, kita tahu salah dan kita membiarkan, kita juga ikut menanggung dosa. Ya. Lalu yang berikutnya, bertempurlah untuk keselamatan jiwa-jiwa sambil mendorong mereka untuk mengandalkan kerahiman. Ini tugas kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Ini tugas kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita mengakui, aku anak raja, engkau anak raja, gitu kan? Kita semua anak raja. Maka kalau kita menyadari bahwa saya anak Allah, maka sebagai anak kita harus mengikuti perintah Bapaknya. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ini teman-teman yang bisa kita belajar bersama-sama. Jangan lupa, Yesus engkau andalanku. Ya, kalau kita berdiri dengan kekuatan kita sendiri, kita akan tumbang. Kita nggak kuat. Kita pasti tergeletak. Tapi tadi dikatakan berjuanglah, ya, karena Tuhan menyertai. Lengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Semoga pengajaran hari ini kita semua belajar, diingatkan melalui Santa Faustina untuk jangan takut akan segala sesuatu karena aku menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus ini memberikan kepada kita peneguhan, juga mengayomi, ya, memberikan damai karena Yesus mengatakan jangan takut, ini aku, di mana-mana ada Tuhan. Bahkan Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu